Apa perbedaan setan, iblis, dan satu lagi apa? Jin. Iya. Iblis makhluk dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu semua malaikat sujud, kecuali iblis. Kana minal jinni, kata Allah, dia ini dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis ini adalah bangsa jin yang dahulunya menurut Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dengan ibadah yang hebat dan dahsyat. Tapi saking hebatnya itu ibadah, muncul rasa takabur dan ujub dalam dirinya karena merasa lebih baik dari yang lainnya dalam beribadah kepada Allah. Ketakaburannya tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang lain tidak tahu. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis dalam bentuk diciptakannya Adam lalu disuruh nanti sujud. Maka para malaikat yang tadinya ibadahnya lurus-lurus saja, ikhlas-ikhlas saja, langsung sujud. Adapun iblis terbongkarlah ketakaburannya dengan tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla karena merasa lebih baik daripada Adam. Dan Allah menerangkan kana minal jinni, dia dari bangsa jin. Adapun jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijmin nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala. Sedangkan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Proses penciptaan Adam ini diterangkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih sudah diterangkan. Adapun proses penciptaan jin dan para malaikat tidak ada rincian baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Tapi yang jelas para jin adalah makhluk yang diciptakan dari api dan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Dan tugas para jin hidup di alam dunia ini sama dengan tugas kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Adapun setan ini sifat dari makhluk, baik makhluknya ini jin ataupun manusia ataupun binatang. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan setan berasal pertama mungkin dari kata syato. Kedua mungkin berasal dari kata syatona. Kalau syato maknanya panas membakar. Kalau syatona maknanya jauh. Dari kata ini terbentuk kata setan. Kenapa? Karena dua sifat ini terkandung pada setan, yaitu membakar emosi dan hawa nafsu dan jauh dari kebenaran. Makanya tali yang sangat panjang disebut hablun syatun, karena jauhnya jarak antara kedua ujung tali itu. Sumur yang sangat dalam, saking dalamnya jarak antara permukaan tanah dengan dasar sumur itu jauh, maka disebut bi'run syatun. Oleh karena itulah
maka sebutan setan ditujukan baik kepada bangsa jin atau kepada bangsa manusia atau kepada bangsa binatang yang memiliki dua sifat ini, baik dia itu jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah, jauh dari syariat Islam yang Allah tetapkan, ataupun yang bersifat menghasut, memanas-manasi, membakar emosi dan hawa nafsu, maka itu setan, baik itu jin maupun manusia. Makanya seluruh orang kafir dan orang munafik juga disebut setan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika orang-orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah, kami telah jadikan bagi setiap nabi ini musuh-musuh baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Jadi jin-jin yang durhaka, jin-jin yang ingkar kepada Allah itu setan. Adapun kalau jin-jin yang muslim, yang soleh, maka mereka bukanlah setan. Sebagaimana orang kafir, orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala disebut syaitan. Manusia-manusia yang memusuhi para nabi, yang memusuhi para dai, yang memusuhi dakwah juga oleh Allah disebut syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Maka bangsa manusia dan bangsa jin yang memusuhi nabi, memusuhi dakwah, siapapun yang mendakwakannya itulah setan, baik jin ataupun manusia, termasuk binatang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menunggangi seekor keledai, tapi keledai ini berlenggak-lenggok tidak karu-karuan. Ya, ketika dinaiki, dia berlenggak-lenggok, berjalan tidak sesuai dengan kendali. Dan ketika turun dia diam. Apa kata Umar? Marokibtu illa syaitona. Aku tidaklah menunggangi kecuali seekor setan. Himar atau keledai tersebut oleh Umar disebut setan karena jauhnya perilaku dia dari perilaku umumnya para keledai yang menurut. Oleh karena itulah maka setan merupakan sifat baik dari bangsa jin, bangsa manusia ataupun bangsa hewan yang sifatnya durhaka, jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya menghasut, memanas-manasi, membakar amarah, emosi dan hawa nafsu manusia. Itulah perbedaan antara jin, setan dan iblis. Wallahu a'lam bishawab.